setelah memang Raja Patin ini sebetulnya bukan, kalau mungkin sepintas dilihat begitu cepat perkembangannya, terus banyak juga menilai bahwa oh, Raja Patin kok enak kali ya gitu ya, kok bisa gitu, padahal kalau lihat dari sejarahnya itu luar biasa tekanan-tekanan terhadap kami, perjuangan kami terhadap usaha ini. Sebetulnya dalam usaha kita ini tidak direncanakan. Nah, setelah kita PHK, kita berjuang mendapatkan hak kita, akhirnya kita menang, kita dapat diberikan hak kita. Terus itulah kita manfaatkan untuk modal kita bertahan selama beberapa bulan, 6 bulan. Nah, baru setelah itu kita mikir, tadi dari cerita awal bahwa ini kita yakin nih pasti Tuhan kasih, Allah pasti jalan yang terbaik. Cuman kita nggak tahu kita harus gimana. Nah, usaha ini pun termasuk yang tidak kita rencanakan. Kenapa nggak kita rencanakan? Waktu setelah kita putus dari perusahaan saya, tempat saya bekerja dulu, kita nggak ada mikir mau kerjain apa gitu. Waktu itu yang saya ingat karena saya budidaya ikan, saya bikin pembibitan. Nah, di lokasi kita sekarang ini, yang untuk usaha kerupuk ini dulu pembibitan awalnya. Jadi karena saya basic orang perikanan, saya bikin pembibitan. Jadi artinya ya karena saya latar belakang orang teknis perikanan, ya itu saya geluti dulu. Nah, walaupun waktu itu saya nggak tahu pasarnya kemana, harus kemana gitu. Nah, ya udah berdasarkan itu keyakinan, ya udahlah kita usaha aja waktu itu sama keluarga. Masalah nanti hasil pasar nanti biar Allah yang bukakan pintu pembeli untuk kita. Kita nggak pernah mikir-mikir, pokoknya usaha aja dulu. Nah, setelah itu bibit, alhamdulillah dikasih jalan bibit ini, akhirnya ketemu pasar, ketemu ini, ketemu itu, pembeli gitu kan. Nah, dulu yang kerupuk patin ini sebetulnya nggak ada rencana. Awalnya itu malah pembibitan ikan patin atau pembibitan ikan lele, ikan patin dulu sama lele. Saya juga nggak nyangka waktu itu. Nah, ini berawal dari kemarin itu kebetulan pembibit kita, pelanggan kita kan ada yang dia beli bibit sama kita, dibesarkan ikannya, terus dia bertanya ke kita, selama ini dia pakai pakan pabrikan. Nah, dia tidak mendapat uang dari situ, maksudnya keuntungan dia tipis. Terus mereka bertanya sama saya, kira-kira ada pakan tambahan apa gitu. Nah, waktu itu saya sarankan kulit ikan patin ini, karena dulu ikan patin ini kan dulu murah. Jadi dulu belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ini dulu sebetulnya by product, bukannya produk yang utama dulu. Nah, kalau sekarang itu sudah harganya udah mungkin sebentar lagi ini aja sudah melambung tinggi gitu. Nah, dulu itu murah sekali, bahkan nggak ada harganya, bahkan kita suruh bawa aja gitu. Saking nggak ada harganya. Nah, akhirnya saya putusin karena banyak, saya suruh kasihkan ikan lele. Nah, itulah rencana Allah tadi. Ya kita cuma bisa berusaha, alhamdulillah memang kita diarahkan ke sana waktu itu. Bukan memang kita juga yang hebat, memang ya itu sudah suratan Allah juga, campur tangan Allah juga, Allah yang membukakan jalan. Akhirnya saya beli kulit itu, pesanan dari pelanggan kita yang bibit ikan lele ini yang dia besarkan. Nah, setelah udah kita pesan berjanji kita waktu itu mau didatangkan, ternyata si kawan kita ini dia membatalkan secara sepihak pesanannya, padahal udah kita beli nih. Nah, padahal waktu itu diuji lagi kita ini. Waktu itu diuji lagi kita, supaya kita artinya selalu berpikir yang positif kepada Allah. Artinya untunglah kita seperti itu dari dulu, begitu dibenturkan dengan sesuatu kita selalu kepikiran kita ini pasti ada jalan yang Allah. Tapi kita nggak lantas seujon sama Allah. Langsung kita berpikir positif. Wah, ini mungkin ada jalan lain lagi gitu. Apa yang dikasih Allah. Nah, waktu itu istrilah. Kebetulan saya nganter bibit nih. Nah, jadi saya bilang itu orang tuh nggak jadi beli. Jadi mau diapain itu, udah kasihkan aja lah sama orang, saya bilang. Kalau masa tetangga-tetangga kayak kita ini anggap aja kita bersedekah. Nah, bersedekah. Jadi ya anggaplah kita bersedekah sama tetangga, biar aja lah bagi-bagi, nggak apa-apa. Waktu itu saya beli 50 kilo, bayangin 50 kilo banyaknya kulit itu. Kulit ikan patin itu, nggak dibeli, nggak jadi.
Ya pasti orang yang pada saat itu pasti bercampur, perasaannya jengkel, kesal. Lah itulah perasaan kami pada saat itu. Jadi begitu banyak sekali cobaan sama kami pada saat itu, sehingga kami ya disitulah kami ditempa, kami juga mulai mikir ternyata ini sudah rencananya Allah. Jadi kita tetap berpikir oh ini sudah enggak ini sudah jalan Allah ini. Kita tinggal ngikutin aja. Tinggal kita sabar apa enggak. Kita kuat apa enggak? Kita sanggup apa enggak? Nah, akhirnya itu saya serahkan sama istri. Udahlah, kamu kasih aja tetangga, anggap kita bersedekah. Ya mudah-mudahan nanti kita dimudahkan sama Allah. Saya bilang begitu. Terus dibilang istri, ya nggak usah bang, coba kita tes aja goreng. Kan sayang katanya. Akhirnya itulah dicoba sama istri. Oh kamu bisa? Bisa. Nah istrilah yang mengolah waktu itu. Nah diolah, di riset dalam waktu yang sekejap kan ikan itu kan cepat busuk tuh. Jadi harus dalam waktu yang singkat mengerjakannya. Jadi cepatlah itu waktu itu. Coba begini, dicoba begini, coba begini. Buka lagi, buka YouTube, buka YouTube waktu itu. YouTube apa nih? Kulit ikan patin. Sambil buka ini juga apa kira-kira. Akhirnya ketemulah. Tapi nggak ada yang mirip di YouTube. Akhirnya keadaan itu memaksa kita. Jadi keadaan sudah terpaksa. Akhirnya kita encer gitu. Jadi karena takut ikannya busuk, kita sudah juga, aduh gimana nih, uang udah keluar. Ya, jadi kita udah ada perasaan yang gimana waktu itu. Jadi artinya begitulah. Artinya ini kepepet ini memang luar biasa pengaruhnya. Jadi istri itu udah nggak sabar. Saya bilang udah cepet dulu lah, kalau nggak busuk ya. Akhirnya begini. Akhirnya panggil lah, ada tetangga, bibi kita kan dua depan rumah sampai samping rumah. Bi, yuk kerjain ini ada kulit. Ya, akhirnya itulah dia orang ketemulah. Nah, jadi ketemu dalam waktu yang singkat 1 jam atau 2 jam. Nah, dari itulah tonggak awalnya sejarah berdirinya Raja Patin. Jadi usaha ini bukan didirikan karena direncanakan, akan tetapi ini karena terpaksa. Terpaksa artinya udah tertekan ini, kita sudah nggak tahu apa lagi, akhirnya keluar ide-ide itu.